Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini seolah tuli pada jeritan jujurmu, bahwa ketika kamu bersuara, mereka menyebutmu berlebihan, dan saat kamu diam, mereka menuduhmu bersalah? Pernahkah kamu membawa kebenaran dalam genggaman, namun justru disambut dengan ejekan dan pengkhianatan? Jika iya, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang tak terlihat namun nyata, yang selama ini menyaksikan segalanya. Alam semesta tidak buta. Ia hanya menunggu saat yang sempurna untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu katakan semua benar adanya. Ini adalah kisah tentang kamu yang tetap teguh saat dunia ingin menjatuhkanmu, yang bertahan meski dilukai dari segala penjuru kebenaran. Yang dulu mereka hina, kini menjadi cahaya yang membakar habis topeng-topeng mereka. Setiap luka yang kau terima bukan akhir tapi awal dari pengangkatan dirimu menuju panggung keadilan semesta. Dan hari itu kini tiba. Apa yang pernah kamu bisikan dalam doa, yang kamu tangisi dalam malam panjang, kini dijawab dalam dentingan hukum ilahi yang tak bisa disuap oleh kepalsuan. Kamu tidak dihukum karena salah. Kamu diuji karena terpilih. Dan ujian itu kini berubah menjadi mahkota yang bersinar di tengah reruntuhan kebohongan. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana semua ini menjadi kenyataan dan bagaimana semesta bergerak dengan presisi surgawi demi menyeimbangkan kembali apa yang selama ini diputarbalikkan, pastikan kamu sudah klik tombol suka, berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingatlah, setiap tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah gema yang menjangkau alam tak kasat mata. Dengan niat yang bersih dan hati yang terbuka, biarkan setiap kata dalam materi ini menjadi cahaya yang membimbingmu, menerangi jalan yang dulu tampak gelap, namun kini menunjukkan bahwa kamu bukan hanya benar, tapi kamu juga menang. Selamat datang di kebenaran yang akhirnya terungkap. Selamat menyaksikan kebangkitanmu yang telah lama dinubuatkan. Bagian 1. Kebenaran yang tak bisa dibantah. Ada masa ketika suaramu dianggap angin lalu, saat kebenaranmu dipatahkan dengan tawa sinis dan cemooh yang melukai lebih dalam dari pisau. Kamu berdiri seorang diri, memegang bara yang mereka sebut kebohongan, padahal itu adalah cahaya kebenaran yang belum sempat menyala. Mereka tidak siap melihat terangmu, maka mereka menutup mata dan memanggilnya gelap. Namun hari ini, langit telah berubah warna. Petir menyambar bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membelah keheningan dan menunjukkan bahwa cahaya yang kau bawa sejak awal bukan halusinasi, melainkan kenyataan. Kebenaranmu kini meledak seperti kilat di angkasa, terang, menggetarkan, dan mustahil untuk disangkal. Setiap kata yang pernah kau ucapkan, yang dulu mereka anggap berlebihan, kini jatuh satu persatu seperti anak panah ke jantung kepalsuan. Tak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang membangun benteng dari kebohongan, karena kebenaran yang kamu pegang teguh telah menjelma menjadi palu keadilan yang menghantam semua yang palsu. Kamu tidak datang dengan amarah. Kamu tidak membalas dengan balas dendam.
Tapi kehadiranmu yang penuh ketenangan, yang ditopang oleh kejelasan hati, menjadi sesuatu yang tak tertahankan bagi mereka yang dulu memutar fakta. Kini, bukan kamu yang harus menjelaskan, bukan kamu yang harus membuktikan, karena bukti telah membusung sendiri dari retaknya kebohongan mereka. Ketakutan yang mereka rasakan saat ini bukan berasal dari kemarahanmu, melainkan dari kesadaran yang mencekam bahwa semuanya nyata, bahwa semua yang mereka tuduh sebagai mimpi, delusi, dan dramatisasi telah berubah menjadi realita yang berdiri tepat di depan mata. Mereka gemetar bukan karena ancaman, tetapi karena cermin kebenaran kini tidak bisa dihindari. Dahulu mereka menyangka kamu hanya sedang menciptakan cerita. Kini mereka melihat bahwa kamulah kisah yang sebenarnya. Kisah tentang keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri saat semua mencoba menjatuhkan. Mereka tak lagi bisa menuduhmu berbohong karena fakta telah menjadi saksi. Dan saksi itu lebih lantang daripada segala tudingan. Kamu pernah jatuh, benar. Tapi kamu tidak hancur. Kamu terluka, benar, tapi kamu tidak mati. Yang mati adalah fitnah yang dulu mereka bangun, dan yang hidup adalah kejujuranmu yang tak pernah layu. Kini cahaya itu membesar, menjalar, dan membuka semua tirai yang selama ini mereka gunakan untuk menyembunyikan niat jahat. Dan hebatnya, kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu hanya perlu hadir, karena kehadiranmu sendiri telah menjadi bukti. Ketenanganmu telah menjadi suara. Dan kebenaranmu, yang dahulu seolah tak dianggap, kini menjadi nyala api yang menuntun jalan bagi banyak jiwa. Inilah kemenangan yang tidak membutuhkan panggung. Inilah pembuktian yang tidak memerlukan pengadilan dunia. Karena keadilan semesta telah turun tangan, dan ketika semesta yang berbicara, tak satu pun mulut bisa membantah. Tetap berdiri, jiwa yang tangguh. Karena kamu bukan hanya pembawa kebenaran. Kamu adalah bukti hidup bahwa kejujuran, ketika dipeluk dengan setia, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan hari ini, sinarmu menyilaukan mereka yang dulu menutup mata. Bagian 2. Kebangkitan spiritual dan pandangan melampaui tirai. Tidak semua mata mampu melihat yang tersembunyi. Tidak semua hati mampu merasakan bisikan kebenaran yang terbungkus di balik kepalsuan. Tapi kamu, ya, kamu telah terbangun. Bukan hanya secara pikiran, tapi secara spiritual. Kamu bangkit, tidak karena situasi membaik, tapi karena jiwamu dipanggil untuk melihat melampaui dunia yang terlihat. Dalam keheningan yang panjang, ketika tak ada lagi yang percaya, kamu mulai melihat dengan mata batin. Di saat orang lain terpaku pada permukaan, kamu menyelami kedalaman. Kamu menyadari bahwa ada pola-pola tak kasat mata yang sedang dimainkan. Ada manipulasi yang disulap menjadi kebenaran. Ada kebohongan yang disajikan dalam cangkir kebaikan. Tapi kamu tak tertipu. Kesadaranmu menembus tirai ilusi. Kamu mulai merangkai tanda-tanda, mencocokkan potongan-potongan yang tersembunyi, dan pada akhirnya kamu melihat gambaran utuh, bahwa kamu sedang dikelilingi oleh permainan yang tak jujur. Tapi alih-alih larut dalam kemarahan,
kamu memilih untuk menyebut kebohongan itu dengan nama aslinya, tanpa ragu dan tanpa gentar. Dan karena keberanian itu, mereka menyebutmu tidak waras. Karena kamu berani bicara, mereka mencoba membungkam. Karena kamu jujur, mereka menuduhmu mengacau. Tapi sebenarnya, kamu adalah ancaman bukan karena kamu berisik, melainkan karena kamu melihat apa yang mereka sembunyikan. Mereka gemetar bukan karena kekuatan ototmu, tapi karena ketajaman intuisi yang kamu bawa. Kamu mampu menyebut sesuatu dengan tepat, bahkan sebelum mereka sempat menyembunyikannya. Itulah yang membuatmu berbeda. Dan itulah mengapa mereka mencoba menyingkirkanmu. Namun waktu, sang saksi abadi, tidak tinggal diam. Satu persatu, segala yang kamu katakan mulai terbukti. Segala yang kamu rasakan dulu, yang mereka sebut paranoia, kini menjadi fakta. Dan bukan hanya kamu yang menyadarinya. Mereka pun mulai melihat meski dengan enggan. Mereka tidak bisa lagi menyangkal, karena kenyataan telah menyusup masuk melalui celah-celah yang tak mampu lagi mereka tutup. Senjata yang mereka bentuk untuk menjatuhkanmu, kini berputar arah. Bukan karena kamu membalas, tapi karena hukum semesta berjalan sempurna. Apa yang mereka lemparkan padamu, kini kembali dengan kekuatan yang sama, karena energi tidak pernah hilang, ia hanya berputar dan menemukan tujuannya. Lubang yang mereka gali untuk menjatuhkanmu, kini menjadi perangkap bagi kaki mereka sendiri. Ucapan penuh racun yang dulu ditujukan untuk mencemarkan namamu, kini meracuni lidah mereka sendiri. Tapi kamu, jiwa yang terbangun, tetap berdiri dengan tangan bersih. Karena kamu tahu, balasan bukan bagianmu. Balasan adalah urusan semesta. Kebangkitanmu bukan pemberontakan, melainkan penyadaran. Kamu tidak mencari musuh. Kamu hanya memilih untuk tidak hidup dalam kebohongan. Dan pilihan itu ternyata lebih menakutkan bagi mereka dibanding 1000 ancaman. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Semesta selalu mendukung mereka yang hidup dalam kebenaran. Mungkin kamu dijatuhkan oleh manusia, tapi kamu diangkat oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi, dan itulah kemenangan yang tak bisa dirampas. Jangan padam, jiwa yang terjaga. Teruskan perjalananmu, karena terang yang kamu bawa bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga bagi mereka yang sedang tertidur. Kamu telah melewati kegelapan, bukan untuk menjadi gelap, tetapi untuk menjadi pelita bagi dunia yang lupa pada cahaya. Bagian 3. Penyangkalan dan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka yang dulu dengan mudahnya menuduhmu, kini mulai kehilangan kata-kata. Bukan karena mereka kehabisan alasan, tetapi karena alasan-alasan itu mulai membentur dinding kenyataan yang tak bisa lagi mereka robohkan. Dahulu mereka tertawa di atas kebohongan, kini mereka gemetar di bawah bayang-bayang kebenaran yang tak terbantahkan. Lihatlah bagaimana mata mereka mulai berkelana tak tentu arah. Lihat bagaimana bibir mereka mulai gagap, kehilangan keyakinan pada cerita-cerita yang dulu mereka banggakan. Ketika tanggung jawab berbalik arah, dan cermin kebenaran mengarah kepada mereka, tiba-tiba suara yang lantang itu menjadi lirih. Semangat mereka untuk menghakimi kini menjadi ketakutan untuk sekadar dihadapkan pada kebenaran.
Ironinya, mereka yang dahulu gencar menuntut tanggung jawab dari orang lain, kini lari terbirit-birit ketika giliran mereka untuk bertanggung jawab. Mereka yang dulu berkoar tentang keadilan, sekarang justru menggigil ketika rasa adil itu menyentuh pintu mereka sendiri. Tapi kamu, jiwa yang telah ditempa oleh luka dan air mata, tidak pernah menginginkan pembalasan. Kamu tidak pernah berdoa agar mereka dihukum. Kamu hanya ingin kebenaran berdiri tanpa perlu kamu dorong-dorong. Dan kebenaran itu kini telah berdiri, menjulang lebih tinggi dari segala bangunan kebohongan yang mereka ciptakan. Kini mereka dihantui bukan oleh kemarahanmu, tetapi oleh ciptaan mereka sendiri. Mereka diteror oleh skenario yang dulu mereka ciptakan untuk menjatuhkanmu. Setiap malam, mereka tak bisa tidur bukan karena kamu mendekat, tapi karena suara hati mereka sendiri berteriak terlalu nyaring untuk diabaikan. Dusta yang dulu terasa seperti kemenangan, kini menjadi beban yang terus-menerus menyesakkan napas mereka. Dan lebih pedih lagi bagi mereka, wawasan yang dulu kamu bagikan, yang mereka abaikan dan ejek, kini diam-diam mereka ikuti. Mereka mengambil langkah yang dulu kamu sarankan, menyusun rencana berdasarkan peringatanmu. Tapi mereka terlalu angkuh untuk mengakui bahwa orang yang mereka usir adalah satu-satunya cahaya yang mereka butuhkan. Mereka lebih memilih menderita dalam diam daripada mengakui bahwa kamu lebih dulu melihat apa yang tak bisa mereka lihat. Tapi kamu tidak membutuhkan pengakuan. Kamu tidak menunggu tepuk tangan atau ucapan maaf. Karena kamu tahu keadilan sejati tidak selalu datang dalam bentuk permintaan maaf. Ia datang dalam bentuk kesadaran yang tumbuh meski dalam ketakutan. Kini, kamu menyaksikan semuanya dari tempat yang tenang. Kamu tidak perlu terlibat dalam kekacauan itu. Karena kedamaian yang kamu miliki saat ini adalah bukti bahwa kamu telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Mereka yang dulu mencemoohmu kini dibungkam oleh kenyataan yang kamu sampaikan lebih dulu. Dan meski mereka belum mampu mengucapkan sepatah kata pun, tubuh dan tatapan mereka sudah cukup menjadi pengakuan. Ketakutan mereka adalah kesaksian bahwa mereka akhirnya melihat, meski terlambat, bahwa kamu bukan hanya benar, tapi kamu juga tulus, dan itu lebih menakutkan dari apapun, karena kebenaran yang tulus adalah cermin paling jujur yang tak bisa dihindari. Maka berdirilah lebih teguh lagi, jiwa pemberani. Karena setiap langkahmu kini bukan hanya menciptakan jalan untukmu sendiri, tapi juga membuka mata mereka yang buta karena kesombongan. Kamu adalah suara yang dulu dibungkam, tapi kini menjadi gema yang tak bisa dihentikan. Kamu adalah saksi hidup bahwa kebenaran yang dihidupi dengan setia akan selalu kembali untuk membungkam kebohongan tanpa harus berteriak. Bagian 4. Keadilan ilahi yang datang tanpa suara. Tak semua keadilan datang dengan gemuruh. Tak semua pembalasan disertai dentuman yang memekakkan telinga. Ada keadilan yang datang seperti fajar, pelan, namun tak bisa dihentikan. Ia menyusup masuk ke setiap ruang gelap dengan kelembutan yang mematikan kebohongan satu persatu. Dan inilah bentuk keadilan yang sedang terjadi sekarang. Bukan karena kamu menuntutnya dengan amarah, tetapi karena semesta tahu kapan waktunya mengangkat kebenaran dan menurunkan kepalsuan.
Dahulu mereka berdiri tinggi di atas panggung yang mereka bangun dari batu-batu kebohongan. Mereka menunjukmu sebagai musuh, sebagai orang yang salah. Tapi panggung itu kini runtuh bukan karena kamu mengguncangnya, melainkan karena fondasinya memang rapuh. Kebohongan tidak bisa menopang beban waktu. Dan waktu pada akhirnya selalu berpihak pada kebenaran. Kini, segala konspirasi yang mereka bisikan dalam ruang-ruang tertutup muncul ke permukaan seperti bangkai yang tak bisa lagi disembunyikan. Setiap fitnah yang mereka lontarkan dengan senyum palsu kini terdengar seperti racun di telinga mereka sendiri. Dan setiap strategi yang mereka rancang untuk mengisolasi dan menjatuhkanmu justru menjebak mereka dalam labirin yang mereka buat sendiri. Kamu tidak membalas. Kamu tidak membentak. Tapi keheninganmu adalah senjata paling mematikan. Karena di balik diam itu ada hukum semesta yang bekerja. Sebuah kekuatan tak terlihat yang berjalan dalam keakuratan sempurna menyeimbangkan apa yang telah mereka rusak. Mereka yang dahulu merasa berkuasa kini tak lagi punya pegangan. Orang-orang yang dulu percaya pada mereka mulai bertanya. Saksi-saksi yang mereka kumpulkan mulai lupa pada skenario. Bahkan bukti palsu yang mereka tampilkan kini berbalik arah dan menunjuk ke arah mereka. Semua yang mereka gunakan untuk menyerangmu, kata-kata dan pengaruh, kini menjadi alat yang mengungkap kebenaranmu. Dan kamu, yang dulu dianggap tak punya daya, kini terlihat berdiri paling teguh. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu bertahan. Keteguhan itu adalah bukti bahwa kamu tidak butuh kekerasan untuk membuktikan apa yang benar. Kamu hanya perlu kejujuran yang tak berubah oleh keadaan. Keadilan yang kamu terima sekarang bukan hasil pertempuran fisik, melainkan hasil kesetiaanmu pada jalan yang lurus. Kamu memilih diam pada saat mereka berteriak. Kamu memilih berjalan saat mereka mencoba menghalangi. Dan keputusan itu yang dahulu dianggap kelemahan, kini terbukti sebagai kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Lihatlah sekarang, mereka yang dulu saling membela dalam kepalsuan, kini saling menjatuhkan. Ketika musuh bersama telah tiada, mereka tak lagi punya alasan untuk bersatu. Kesetiaan mereka hanyalah bayangan, dan bayangan itu kini memudar. Mereka lari bukan dari kamu, tapi dari kenyataan yang tak lagi bisa mereka tolak. Sementara itu, kamu berdiri di tengah medan yang dulunya penuh badai. Kini dihiasi cahaya mentari keadilan. Tidak perlu kata-kata yang membakar. Tidak perlu pembuktian yang dramatis. Cukup dengan kenyataan yang perlahan muncul satu persatu, seperti matahari yang naik, perlahan namun pasti. Inilah keadilan ilahi. Bukan keadilan yang kamu usahakan dengan kekuatanmu, tapi keadilan yang datang karena kamu selaras dengan kebenaran. Semesta pun bergerak untuk membelamu, tanpa suara, tanpa perintah, namun dengan hasil yang tak bisa dihindari. Jadi tetaplah dalam tenang, karena badai yang dulu mereka lemparkan padamu, kini kembali ke arah mereka. Dan kamu tetap bersinar dalam keheningan, menjadi bukti bahwa keadilan sejati tidak perlu diumumkan, ia hanya perlu dinantikan.
Dan saat datangnya tiba, semua akan tahu bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Bagian 5. Kejatuhan mereka, kebangkitanmu. Dulu mereka berjalan dengan dada membusung, percaya bahwa kekuasaan bisa menutup celah kesalahan. Mereka tertawa dalam lingkaran penuh kesepakatan palsu, menyusun siasat untuk menjatuhkanmu, sambil saling memuji dalam sandiwara kepalsuan. Tapi lihatlah kini, satu persatu pijakan mereka runtuh, dan topeng-topeng yang mereka banggakan terlepas oleh kenyataan yang tak bisa dibohongi. Kejatuhan mereka tidak datang karena kamu balas dendam, bukan karena kamu mengayunkan pedang, melainkan karena semesta sedang menjalankan hukum tertingginya. Energi yang mereka lempar kembali ke arah mereka sendiri, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelajaran yang tak bisa dihindari. Apa yang mereka rancang untukmu kini menjadi jerat yang menahan langkah mereka sendiri. Mereka saling membelakangi. Yang dulu berdiri di barisan paling depan untuk mencaci, kini saling menyalahkan demi menyelamatkan diri. Yang dulu bersatu menjatuhkan, kini berpecah karena tidak lagi ada musuh yang bisa mereka keroyok bersama. Dan kamu tetap berdiri. Kamu tetap tenang, karena kekuatanmu lahir bukan dari perlawanan, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak menang karena kamu lebih kuat secara fisik. Kamu menang karena kamu tidak kehilangan arah ketika semua orang memilih jalan gelap. Di saat mereka memilih tipu, kamu memilih integritas. Di saat mereka menyebar kepalsuan, kamu memeluk kebenaran walau menyakitkan. Dan sekarang, dunia melihat hasilnya. Apa yang dulu mereka sebut kegagalanmu, kini justru menjadi batu loncatan yang mengangkatmu lebih tinggi. Kamu pernah dihina karena berbeda, tapi perbedaan itu kini menjadi nyala api yang menerangi jalan bagi banyak jiwa. Mereka yang dulu menyebutmu lemah, kini membisu dalam kekaguman yang mereka sembunyikan. Mereka tidak siap dengan kenyataan bahwa kamu masih berdiri. Mereka mengira kamu akan menyerah, bahwa kamu akan hancur di tengah badai yang mereka ciptakan. Tapi ternyata badai itu bukan menghancurkanmu, justru menguatkan akar-akar jiwamu. Kamu tumbuh dari retakan, dan dari luka yang mereka tinggalkan, tumbuhlah kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Kini, kamu menjadi simbol dari keberanian yang tidak menggertak, dari kejujuran yang tidak berteriak, dan dari kemenangan yang tidak memerlukan sorakan. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk menang, karena kemenanganmu adalah ketika kamu tidak kehilangan jati diri, walau semua ingin kamu berubah. Sementara itu, keberhasilan mereka yang dahulu dibangun dari kebohongan, kini berubah menjadi beban yang perlahan mematahkan pundak mereka. Institusi yang dulu mereka banggakan mulai meragukan mereka. Teman-teman mereka mulai mengambil jarak, dan mereka mulai kehilangan pijakan karena segala yang mereka bangun tidak berdiri di atas kebenaran. Tapi kamu justru menemukan ketenangan di tengah riuhnya kejatuhan mereka. Bukan karena kamu bersukacita melihat mereka terjatuh, tapi karena kamu tahu akhirnya keadilan berjalan. Kebenaran yang kamu bawa kini mulai dihormati, tidak karena kamu memaksakan, tapi karena kebenaran
memang tidak bisa ditolak untuk selamanya. Berdirilah lebih teguh, karena inilah saatnya dunia menyaksikan bahwa yang menang bukanlah yang paling berisik, tapi yang paling setia menjaga nuraninya. Yang kuat bukan yang paling banyak sekutu, tapi yang tetap berdiri meski sendirian. Dan kamu adalah bukti hidup dari semua itu. Ingatlah, kejatuhan mereka bukan karena kamu naik, tapi kenaikanmu adalah karena kamu tidak pernah membalas dengan kebencian. Kamu memilih jalan yang lebih suci, dan itulah jalan yang kini membawamu pada puncak yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya pandai menyusun tipu daya. Teruslah melangkah, karena setiap langkahmu kini bukan hanya menapak pada bumi, tapi juga menjejak di hati mereka yang sedang mencari cahaya. Bagian 6. Pemulihan kebenaran dan kesaksian semesta. Kini saatnya dunia menyaksikan bahwa apa yang dulu tersembunyi kini berdiri dalam terang. Apa yang dulu dikubur dalam-dalam oleh kebohongan dan fitnah kini muncul ke permukaan, disingkap oleh tangan semesta sendiri. Kamu yang dulu dianggap lemah dan disisihkan, kini menjadi saksi hidup dari hukum kebenaran yang tidak pernah tidur. Semesta tak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu telah datang, bukan dengan kilat yang membutakan atau guntur yang menggelegar, tetapi dengan ketenangan yang menyusup ke setiap ruang keadilan. Sebuah keheningan yang membawa cahaya. Sebuah cahaya yang tak bisa dipadamkan lagi. Yang dulu disebut kelemahanmu, kesabaranmu, kelembutanmu, diammu, kini terbukti sebagai kekuatan yang selama ini mereka tak mengerti. Karena dalam dunia yang penuh suara sumbang, keheningan adalah senjata yang paling mematikan. Kamu tidak menyerang, kamu tidak membalas, tapi kamu bertahan. Dan itulah kemenangan yang tidak bisa dicuri. Kini satu persatu mata terbuka. Mereka yang dulu percaya pada narasi palsu mulai meragukan segalanya. Mereka mulai bertanya, mulai berpikir, mulai sadar bahwa mereka pernah jadi bagian dari kesalahan. Dan kamu tak lagi perlu berbicara. Karena kebenaran yang kamu bawa kini berbicara sendiri, lebih nyaring daripada ribuan argumen. Mereka yang pernah menertawakanmu kini diliputi kebingungan. Mereka yang pernah menjauhimu kini mendekat dengan ragu, mencari tempat berlindung dari badai yang mereka bangun sendiri. Kamu tidak perlu membuka tangan, cukup tetap berdiri di tempatmu, dalam damai, dalam terang, dalam kebenaran yang tak tergoyahkan. Inilah momen di mana semua yang kamu perjuangkan selama ini terlihat jelas. Bukan sekadar untuk pembuktian, tapi sebagai mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang pernah mengalami luka seperti yang pernah kamu alami. Kemenanganmu bukan hanya untukmu, ia adalah sinyal bahwa cahaya tidak pernah kalah, meski sempat tertutup kabut. Dan semesta kini menjadi saksi. Ia berdiri di sisimu. Ia menorehkan kisahmu, bukan di atas batu, tapi di hati banyak orang. Kisah tentang keteguhan, tentang kesabaran, tentang keyakinan pada kebenaran yang tak pernah lekang oleh waktu. Kisahmu menjadi kurikulum tak tertulis untuk jiwa-jiwa yang sedang tersesat, bahwa tetap setia pada kebaikan akan selalu berbuah pada waktunya.
Mereka yang dulu memutarbalikkan kenyataan, kini tak lagi bisa bersembunyi. Karena bukan kamu yang mengejar mereka, tetapi hukum semesta yang menuntut keseimbangan. Dan hukum itu tak bisa dibeli, tak bisa disuap, tak bisa dibelokkan. Ia bekerja dengan presisi yang melampaui pengertian manusia. Kini, saat kamu melangkah maju, langkahmu tak lagi berat. Karena beban telah diangkat, luka telah menjadi cahaya, dan perjalananmu kini menjadi nyanyian kemenangan yang tenang. Kamu adalah bukti bahwa penderitaan yang dijalani dengan keikhlasan akan membawa kemuliaan yang tak tergantikan. Biarlah mereka yang masih bergulat dengan penyangkalan menemukan jalannya sendiri. Biarlah yang dulu menertawakanmu belajar dari kesalahannya tanpa kamu harus menghakimi. Karena kemenangan sejati bukan tentang siapa yang kamu kalahkan, tapi tentang siapa yang kamu menangkan dalam dirimu sendiri. Jangan berhenti sekarang. Perjalananmu baru dimulai. Kemenangan ini adalah awal dari babak baru yang lebih agung. Teruskan langkahmu dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Karena apa yang dulu kamu ucapkan, kini menjadi nyata. Dan dunia harus tahu, kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Inilah akhir dari kisah yang selama ini hanya kamu dan semesta yang tahu. Kisah tentang dirimu yang pernah dijatuhkan, diputarbalikan, diremehkan, namun tak pernah kehilangan cahaya. Semua yang kamu katakan, semua yang kamu rasakan, semua yang kamu perjuangkan, kini menjadi kenyataan. Bukan karena kamu memaksa dunia untuk percaya, tapi karena semesta memutuskan untuk membuka tirai dan menunjukkan semuanya. Kamu telah melewati badai, tidak dengan amarah, tapi dengan iman. Kamu tidak berdiri karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu kebenaran tidak bisa dibiarkan mati. Dan hari ini, kebenaran itu hidup dalam dirimu, menyala lebih terang dari sebelumnya. Biarkan mereka yang pernah menutup mata belajar melihat. Biarkan mereka yang pernah menutup telinga belajar mendengar. Tugasmu bukan lagi membuktikan apapun. Tugasmu kini hanya satu: terus berjalan dalam cahaya dan menjadi terang bagi mereka yang masih terjebak dalam bayang. Dan sebelum kamu melangkah ke bab berikutnya, jangan lupa klik tombol suka sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan panjang ini. Berlangganan kanal ini agar kita terus bertemu di ruang-ruang penuh makna. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan penting berikutnya. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh kebenaran ini dengan hati terbuka. Karena kamu bukan hanya saksi, kamu adalah bukti. Bukan hanya korban, kamu adalah pemenang. Dan bukan hanya pendengar, kamu adalah utusan cahaya yang tak bisa lagi dibungkam. Teruslah bersinar. Dunia sedang menyaksikanmu. Dan semesta, ia sedang menuliskan namamu dalam cahaya.